adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu di channel Kakak Guru. Nah, hari ini pun kita akan belajar bahasa Indonesia yang katanya susah itu dengan cara semudah mungkin. Tapi sebelum kita belajar adik-adik, kakak ajakin adik-adik untuk like dan subscribe channel Kakak Guru ini, biar kakak semakin semangat lagi dan termotivasi untuk bikin video selanjutnya. Aktifin juga tombol loncengnya biar kamu selalu dapat info video terbaru. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu biar semuanya suka belajar bahasa Indonesia. Oke adik-adik, hari ini kita akan bahas materi tentang ini. Stay tune terus ya di channel Kakak Guru. Selamat belajar dan salam cinta bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, adik-adik. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu pelesapan. Nah, materi ini muncul atau kita bahas karena muncul permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendengar kata memesona dan mempesona. Nah, ada dua kata nih adik-adik, maknanya sebenarnya sama, cuma yang membuat kita ragu yang mana sih yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, atau satu lagi nih, yang betul itu menyontek atau mencontek ya. Nah, itulah yang bakal kita bahas. Kita buktikan sama-sama, kita pecahkan misterinya. Dan hal itu berkaitan dengan materi mengenai pelesapan. Jadi adik-adik, pelesapan ini disebut juga dengan peleburan atau peluluhan bunyi atau fonem. Dalam bahasa Indonesia, bunyi itu disebut dengan fonem ya adik-adik. Jadi maksudnya bunyi-bunyi ini akan luluh atau akan menghilang apabila ditambah dengan imbuhan. Dan ini hanya berlaku untuk imbuhan atau awalan me dan pe saja. Awalan me dan awalan pe apabila bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP, maka keempat huruf ini akan hilang. Nah, untuk adik-adik, biar lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya adik-adik. Awalan me dan juga awalan pe bertemu dengan kata dasar berawalan KTSP. Ini yang sudah kakak pilihkan ya. Ada kata keras, tipu, suci, sama kata pesona. Nah, awalan me ditambah kata keras akan berubah menjadi mengeras. Begitu juga ditambah dengan awalan pe menjadi pengeras. Berikutnya tipu tambah me menjadi menipu, ditambah pe menjadi penipu. Me ditambah suci menjadi menyucikan, pe ditambah suci menjadi penyuci. Dan terakhir, pesona ditambah me menjadi memesona. Dan ditambah awalan pe menjadi pemesona. Itu dia adik-adik. Jadi ternyata mempesona selama ini salah karena dia berawalan P. Kalau kata dasarnya berawalan P, maka apabila bertemu dengan awalan me harus berubah menjadi memesona. Maka hurufnya harus luluh kayak gitu. Tapi adik-adik, ini ada pengecualian loh, ternyata hal ini tidak berlaku untuk gugus konsonan. Nah, sebelum kakak jelaskan. Nah, tapi adik-adik, hal ini tidak berlaku untuk gugus konsonan. Sebelum kakak jelaskan gugus konsonan itu apa, kita lihat contohnya dulu. Awalan me ditambah dengan kata dasar berawalan KTSP. Awalannya tetap sama ya adik-adik. Ada huruf K, T, S, P. Nah, ini ada kata kritik, transfer, syukur, prioritas. Keempat kata ini kita tambah dengan awalan me, namun tidak terjadi perubahan. Tetap me tambah kritik menjadi mengkritik, mentransfer, mensyukuri, dan memprioritaskan. Kakak yakin adik-adik sudah bisa simpulkan bahwa gugus konsonan itu adalah dua huruf mati yang terdapat di awal kata, kayak gitu ya. Jadi ini ada KR, TR, SY, sama PR. Jadi ketika dua huruf konsonan ini bertemu awalan me, maka tidak bisa melesap. Makanya dia tetap ke bentuk aslinya. Nah adik-adik, biar lebih paham lagi, kita coba sama-sama ya. Ini ada 5 kata. Di sini ada yang benar, ada yang salah. Di sini akan kita tentukan sama-sama yang mana yang benar, yang mana yang salah. 1. Mencontek atau menyontek. Nah, menurut adik-adik, yang mana nih yang benar? Mencontek atau menyontek? Kita ingat dulu nih adik-adik, kata dasarnya itu sebenarnya apa? Contek atau sontek? Nah, jadi di sini adik-adik yang betul itu adalah menyontek karena kata dasarnya adalah sontek. Jadi apabila bertemu dengan awalan me, maka berubah menjadi menyontek. Jadi mencontek selama ini salah adik-adik. Itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menyosialisasikan atau mensosialisasikan. Balik lagi ke teorinya KTSP. Yang betul adalah mensosialisasikan. Dan yang ketiga, mentraktir atau menraktir. Nah, untuk adik-adik gimana nih kira-kira? Mentraktir atau mentraktir ya? Ingat pengecualiannya adik-adik, gugus konsonan berarti yang betul itu adalah mentraktir.
Kita lihat yang keempat adik-adik, mentafsirkan atau menafsirkan. Nah, yang mana yang betul ya? Jadi ingat lagi, rumus kita adalah me atau pe ketemu KTSP maka dia akan melebur kecuali gugus konsonan. Jadi yang betul itu menafsirkan atau mentafsirkan. Nah, kita langsung aja ya, yang benar itu adalah menafsirkan karena kata dasar berawalan T tadi ya, tafsir ketemu me maka dia harus luluh. Yang kelima nih adik-adik, pengajian atau pengkajian. Mana sih yang betul? Yang mana kira-kira? Jadi gimana nih adik-adik? Yang mana yang betul? Pengajian atau pengkajian? Nah, udah dipikir-pikir ya. Jadi pengajian ini betul dan pengkajian juga betul. Nah, jadi mungkin adik-adik bisa mikir dulu kenapa sih dua-duanya benar. Dan ini memang dua-duanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, ibu menghadiri pengajian itu setiap hari Minggu. Atau kayak gini, pengkajian ilmu itu dilakukan secara serius oleh ahlinya. Nah, jadi dua-duanya betul. Jadi buat adik-adik yang masih bingung, yuk kita lihat catatannya ya. Jadi di sini adik-adik, kata mengaji dan pengajian itu merupakan aktivitas keagamaan. Jadi dua-duanya memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata mengkaji dan pengkajian ini merupakan aktivitas di bidang keilmuan. Jadi dua-duanya benar nih adik-adik, benar dan baku kayak gitu. Jadi boleh kita menggunakan dua-duanya. Jadi pada contoh yang ini tidak berlaku rumus KTSP. Jadi ini dibiarin aja menyimpang kayak gitu. Itu dia adik-adik, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Kita ucapin alhamdulillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai pelajaran kita hari ini dan kakak berharap adik-adik paham dengan apa yang kakak ajarkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat adik-adik yang punya pertanyaan atau masih belum paham, silahkan komen di kolom komentar di bawah, insya Allah akan kakak tanggapi. Dan atau adik-adik mau request bahas materi tentang apa juga boleh. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.